Oke, halo, selamat pagi. Pagi untuk semuanya yang sudah hadir di acara Python ID. Di sini kita akan bergabung di sesi pertama ya untuk talks yang akan dibawakan oleh Pak Teddy. Oke, ini sedikit perkenalan untuk sesi kali ini. Sesi pertama di pot 5 yang akan dibawakan oleh Pak Teddy Aryono. Beliau adalah seorang developer spesialis solution architect dari AWS atau Amazon Web Service, khusus untuk wilayah Asia Pasifik dan Jepang ya Pak, benar ya? Betul. Dan di sini juga kalau dilihat di slide ini ada link di LinkedIn Teddy Aryono. Jika dari Bapak Ibu atau para peserta mau untuk kontak atau reach presenter kita, bisa coba kontak lewat LinkedIn beliau. Oke, pada sesi kali ini kita akan membicarakan atau akan mendengarkan mengenai define cloud infrastructure in code with AWS CDK. Ini CDK itu Cloud Development Kit. Nah, ini khusus untuk bagaimana kita mendefinisikan atau mengatur infrastruktur kita di AWS Cloud, tentu saja menggunakan kode-kode dari Python. Benar begitu ya? Nanti untuk detailnya kita akan lihat sih apa yang akan disampaikan oleh Pak Teddy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menyambut Pak Teddy untuk menyampaikan materi yang akan dibahas pada sesi kali ini. Silakan untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Teddy. Oke, terima kasih Mas Juan. Teman-teman, halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di sesi kali ini. Kita akan belajar bagaimana sih mendefinisikan cloud infrastructure menggunakan code gitu ya. Menggunakan sebuah open source framework namanya AWS CDK, sebuah open source framework yang di-maintain oleh AWS juga. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Juan, nama saya Teddy Aryono. Saya saat ini bekerja di AWS sebagai Specialist Solution Architect dan saya fokus di area Modern Application Development, segala sesuatu yang berkaitan dengan application architecture seperti microservices, DevOps, containers, dan masih banyak area yang lain. Saat ini saya responsible untuk Asia Pasifik dan Japan. Mengulangi sekali lagi di situ ada LinkedIn saya. Jika nanti ada pertanyaan gitu ya selepas sesi ini, silakan boleh kontak saya dan kita akan bersama selama 40 menit ke depan. Ini adalah agenda kita hari ini. Saya akan bagi sesi ini menjadi 5. Bagaimana kita akan mulai dulu dengan sedikit konteks bagaimana sih kita selama ini melakukan manajemen infrastruktur dan bagaimana perjalanan kita atau journey kita dalam melakukan manajemen infrastruktur, lebih tepatnya cloud resources ya kalau kita menggunakan cloud resources seperti contohnya S3 bucket, EC2 instance dan lain sebagainya. Dan kita akan bicara juga challenges yang dihadapi oleh developer, best practice-nya apa untuk masing-masing approach gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas sedikit mengenai AWS CDK sebelum kita masuk ke demo. Jadi kita akan menghabiskan sebagian besar waktu kita nanti untuk demo. Saya akan kasih tahu ke teman-teman gimana sih AWS CDK ini bisa betul-betul secara signifikan mengimprove developer experience kita dalam menggunakan CDK dan ketika kita menggunakan CDK dan juga mendefinisikan infrastruktur kita di cloud gitu ya. Dan terakhir sebelum recap ada beberapa referensi yang nanti teman-teman bisa cek kalau misalnya tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Oke, langsung aja. Ini kita mulai sesinya. Bagaimana sih journey kita? Gitu ya. Yang pertama, mungkin teman-teman udah tahu juga bahwa pasti awal-awal kita menggunakan cloud, pasti kita secara manual kita login dulu ke kalau di AWS Console gitu ya, kita login. Misalnya kita mau create EC2 instance, kita ke console EC2, kemudian kita create instance. Setelah create instance kita masukkan mungkin instance type-nya, parameter-parameternya gitu ya, kemudian kita submit dan jadi EC2 instance-nya. Nanti kalau misalnya kita mau ubah nih instance type-nya, kita ya pergi lagi ke isi konsol lagi gitu ya, kita ubah instance type-nya atau kita mau ganti security group-nya. Kalau misalnya kita mau bikin S3 bucket misalnya, ya kita ke S3 bucket console, kemudian kita create S3 bucket-nya dan lain sebagainya. Semuanya manual dan kita clicking button, kemudian gimana nih supaya semua orang bisa melakukan ini gitu ya. Kalau di organisasi mungkin orangnya banyak, gimana supaya knowledge-nya merata gitu ya.
Akhirnya yang kita lakukan adalah berusaha mendokumentasikan, gitu ya, di screenshot satu-satu, kemudian ditulis ini caranya step by step-nya gini, supaya bisa di-repeat gitu ya, supaya bisa diulang. Karena biasanya environment kita kan lebih dari satu, ada production, ada development, ada staging, gitu ya. Mungkin AWS account-nya juga banyak sekali, jadi supaya bisa diulang di masing-masing AWS account, gimana caranya? Didokumentasikan biasanya, gitu. Mmm, Mungkin kalau, pendekatan ini gitu ya, mungkin kalau kita bicara satu 2 service, misalnya hanya EC2 dan S3 mungkin masih oke gitu ya. Tapi once kita masuk ke modern application development, di mana kita pakai, containers, kita pakai Lambda, kemudian kita pakai, API gateway dan banyak sekali resources di AWS, IAM-nya pun kita set, granularity-nya sangat-sangat granular, security group-nya kita buat sangat-sangat granular dan lain sebagainya. Akhirnya service yang kita gunakan makin lama makin banyak, dokumentasi yang kita buat makin lama makin panjang, sehingga orang juga sulit untuk mengkonsumsi gitu ya. Sehingga biasanya ketika orang sudah mengenal cloud, mengalami hal ini, dia akan menuju ke pendekatan kedua, mereka akan create script gitu ya. Mereka akan create script menggunakan AWS SDK biasanya, atau bisa juga misalnya pakai bash script menggunakan AWS CLI gitu ya. Mereka create script untuk apa? Untuk tadi create misalnya kita butuh EC2 instance 5 buah gitu ya. Yang satu small, yang satu large, yang satu tipenya perlu GPU dan lain sebagainya. Semuanya didefinisikan di dalam bash script atau di dalam program yang ditulis menggunakan atau script yang ditulis menggunakan SDK gitu. Ini oke, sampai kita menemukan bahwa biasanya ada yang disebut day one operation dan day two operation gitu ya. Day one operation adalah ketika AWS account kita kosong, belum ada resources apapun gitu. Day two operation adalah ketika kita sudah meletakkan aplikasi di AWS account kita gitu ya, ada yang kita host, kemudian kita mau melakukan perubahan, itu namanya day two operation. Nah, pendekatan scripted ini untuk day two operation biasanya nggak ada state management. Jadi kita nggak tahu sebetulnya infra kita itu, misalnya EC2 instance kita itu keadaannya hidup atau mati. Sekarang tipe instance-nya apa gitu ya, apakah small, apakah large, itu semua nggak ada. Jadi ketika kita mau melakukan perubahan, just in case misalnya ada tiba-tiba engineer yang masuk ke AWS Console melakukan perubahan secara manual tidak melalui script, akhirnya ada drift di sana. Ada ketidakcocokan antara script kita dengan dengan kondisi real di AWS Console kita, AWS account kita. Akhirnya apa? Scriptnya ketika dijalankan fail. Dan ketika fail, gimana rollback-nya? Tidak bisa rollback di sini gitu ya. Jadi kita harus rollback-nya manual. Artinya tidak bisa itu artinya kita harus create secara manual, tidak disediakan oleh tools-nya gitu. Mungkin di environment development ini masih oke gitu ya, di environment development. Kenapa? Karena kalau misalnya fail ya kita hapus aja manual semuanya gitu ya. Aplikasinya kehapus juga nggak masalah, aplikasinya down juga nggak masalah. Di environment development ini masih oke, tapi kalau misalnya di environment production ini nggak sustain, kita sulit untuk melakukan update dan lain sebagainya. Jadi ini pendekatan selanjutnya. Setelah dari manual kita punya scripted gitu ya. Ini makin lama kita akan masuk ke high level, ini mulai dari low level tadi. Dan di pendekatan ini kita berpikirnya adalah apa yang perlu kita buat. Jadi what gitu ya. Apa yang perlu apa yang perlu kita buat di AWS account kita gitu. Jadi kita mikirnya oh kita perlu EC2. EC2-nya harus T3 small, EC2-nya harus begini, harus begitu gitu ya. Semuanya kita masukkan ke sini. Pendekatan selanjutnya adalah dengan menggunakan resource provisioning engine. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga Terraform, CloudFormation gitu ya. Nah, di sini kita sudah mulai berpikirnya adalah apa yang kita perlukan gitu ya. Jadi kita sudah berpikir mulai ke arah sana, kemudian sudah ada rollback functionality juga by default. Kemudian tools ini Terraform dan CloudFormation ini dia bisa melihat kondisi real world kita. Jadi dia bisa melihat AWS account kita sekarang isinya apa gitu ya. Misalnya kita definisikan kita mau 5 AWS account dengan tipe small gitu ya, T3.small misalnya. Tapi ternyata kita udah punya 3. Dia nggak akan bikin 5, dia akan buat sisanya yaitu 2 gitu ya. Karena kurangnya 2, kita udah punya 3. Kalau yang pendekatan sebelumnya di scripted itu dia akan benar-benar create 5, dia nggak baca current state-nya gitu. Nah, kalau di CloudFormation atau di Terraform ini kita definisikan menggunakan JSON, YAML,
dia bisa membaca current state-nya disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan gitu ya, atau biasa disebutnya our desired state gitu ya. Desired state kita apa dan apa yang sudah kita punya. Jadi kita mendefinisikan apa yang kita perlukan, bukan lagi bagaimana untuk mencapai ke sana gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita mau itu gitu ya. Jadi kita benar-benar definisikan tuh 5 isi itu. Kalau kita mau melakukan pengecekan, kita harus ngecek manual. Apakah isi itu instance kita ada 5? Kalau misalnya belum 5, maka harus bikin sampai 5. Itu manual semuanya dilakukan. Kalau di sini menggunakan CloudFormation Terraform, kita dibantu oleh tools-nya untuk membaca kondisi real world-nya, baru kemudian dia menjalankan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kita melakukan semuanya di sini deklaratif, dan tapi masalahnya di sini tidak ada abstraksi ya. Jadi CloudFormation Terraform itu sangat-sangat verbose gitu ya, dalam arti apa yang kita butuhkan itu harus kita definisikan semua, walaupun ada rollback functionality dan lain sebagainya, tapi sangat-sangat verbose. Jadi semua parameter harus kita definisikan. Isi itu instance parameternya apa, instance type lah, dan lain sebagainya. Mungkin ada security group dan lain sebagainya. Itu harus kita definisikan semua, gitu ya. Tapi ya kita bisa automate semuanya, kita bisa reproduce. Tadi kalau balik ke perjalanan kita yang sebelumnya, kita punya beberapa AWS account, dev, prod, gitu ya. Kita bisa lakukan replikasi, gitu ya. Ini bisa kita reproduce environment-nya. Selanjutnya adalah dokumen object model, di mana orang-orang sudah mulai merasakan. Jadi teman-teman engineer atau early adopter mungkin ya yang sudah mengenal cloud gitu ya, sudah mulai merasakan bahwa Terraform dan CloudFormation itu sangat melelahkan. Walaupun functionality-nya sangat kaya gitu ya, kita punya banyak functionality, tapi melelahkan. Menulis JSON, menulis YAML, atau menulis kalau di Terraform namanya HCL, HashiCorp Configuration Language gitu ya, itu sangat-sangat melelahkan. Dan saya nggak bisa bilang itu programming language gitu ya, itu hanya configuration language gitu ya. Jadi ada yang create dokumen object model ini, kalau untuk Python biasanya pakainya Troposphere gitu ya. Troposphere ini ngapain? Jadi kita di Troposphere ini akan generate CloudFormation template gitu ya. Jadi Troposphere-nya ini akan generate CloudFormation template, atau ada mungkin library yang generate Terraform manifest gitu ya, atau Terraform configuration file tadi. Jadi kita coding-nya gitu ya, kita sebagai developer, kita code-nya itu di dalam Python menggunakan library Troposphere ini gitu ya. Again, ini third party library. Jadi kita bisa punya kemewahan dari sebuah programming language ya, seperti if statement, loop, kemudian kita punya benefit dari IDE kita juga, ada autocomplete gitu ya. Kemudian kita bisa buat jadi object oriented. Kemudian kalau teman-teman mau create design pattern menggunakan object oriented, bisa juga di sini gitu ya. Jadi ada factory, misalnya kita mau create 5 EC2 instance, maka kita buat EC2 factory misalnya, sehingga kita bisa create EC2-nya, kita wrap di dalam object oriented design pattern. Kemudian ada automated test juga gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan programming language yang bisa kita lakukan di sini gitu. Tapi tetap belum ada abstraction. Artinya apa? Contohnya adalah ketika kita mendefinisikan VPC gitu ya, Virtual Private Cloud di AWS, itu ada 218 lines yang which is banyak sekali, yang untuk developer mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Banyak sekali hanya untuk mendefinisikan VPC. Sehingga ada namanya AWS CDK atau Cloud Development Kit, di mana AWS CDK atau Cloud Development Kit ini menggunakan pendekatan komponentisasi. Jadi resources kita itu dikomponenkan sehingga nanti akan membentuk sebuah tree, gitu ya. Jadi contohnya kalau di sini building block kita namanya adalah construct. Construct ini ngapain? Jadi construct ini mendefinisikan cloud resources kita. Jadi SQS, Lambda, bahkan kita bisa create our own custom construct gitu ya. Nanti kita lihat di demo. Create our own custom construct, di mana construct ini akan wrapping wrapping another construct gitu ya. Jadi ini SQS Lambda ini sebenarnya construct gitu ya. Selain service dia juga construct, dia building blocknya. Dan ini bisa nested gitu ya. Di dalam construct ada construct lagi itu bisa gitu. Dan
construct ini akan di-deploy dalam sebuah stack namanya gitu ya. Stack ini yang akan di-deploy ke dalam AWS account. Stack ini akan men-generate CloudFormation template gitu. Jadi CDK ini tetap menggunakan pendekatan yang sebelumnya, dia akan generate CloudFormation template dan CloudFormation template-nya akan di-apply ke dalam AWS account kita gitu ya. Dan di dalam CDK ketika kita punya stack, ketika kita punya multiple stack itu bisa jadi satu CDK application gitu. Jadi pendekatannya seperti itu. Construct ini simply hanya kelas gitu ya. Jadi kalau di Python itu benar-benar Python class kita bisa replicate construct kelasnya ini, dan kita juga bisa publish ke PyPI gitu ya. Jadi karena ini Python benar-benar cuma benar-benar kelas biasa aja, kita bisa publish ke PyPI gitu. Oke, kurang lebih itu. Kemudian sebelum kita masuk ke demo, ada beberapa hal yang saya mau call out juga. Ada construct library namanya. Construct library ini apa? Ini adalah library yang di-provide oleh AWS ketika kita menggunakan CDK untuk meng-create AWS account. Meng-create AWS resources gitu ya. Jadi banyak sekali di sini. Ini berbeda dari Boto3 ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kenal, Boto3 itu salah satu SDK, bukan salah satu ya, SDK-nya AWS di Python gitu ya. Ini beda. Di construct ini dia construct atau komponen gitu. Di dalamnya sudah ada ini kelas gitu ya. Di dalamnya ada parameter-parameter yang sudah di-set by default oleh AWS. Nah, set by default ini dilakukan oleh AWS untuk apa? Memudahkan teman-teman developer dalam membangun infrastrukturnya sehingga tidak perlu semua field itu diisi gitu ya. Mungkin ada field-field yang nggak perlu diisi atau sudah ada best practice-nya gitu ya. Itu sudah dibantu di construct library ini. Kita nggak perlu mendefinisikan semuanya. Kita tinggal import aja library-nya. Kita build jadi our own construct gitu ya, atau komponen kita. Ingat tadi komponen kita buat per komponen kalau di CDK ini, dan kita bisa apply, kita bisa deploy resources kita gitu ya. Kemudian ada lagi namanya Construct Hub. Construct Hub ini apa? Construct Hub ini adalah sebuah portal gitu ya yang memungkinkan kita untuk sharing. Kita saling sharing construct yang kita buat itu bisa di import oleh orang lain dan dijalankan di CDK application mereka. Jadi ini seperti open source library gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan kita mau kita develop sebuah aplikasi, kita butuh open source library untuk misalnya untuk melakukan modifikasi sebuah gambar gitu ya, image gitu ya. Kita kan biasa import library, kita pakai gitu ya, karena udah banyak sekali untuk melakukan modifikasi image. Kita nggak perlu create dari awal tentunya. Nah, di CDK ini juga sama. Misalnya kita perlu sebuah let's say Kubernetes cluster gitu ya. Kubernetes clusternya yang konfigurasinya begini gitu ya. Mungkin sudah ada orang yang buat. Kita tinggal import saja dan kita bisa gunakan library-nya. Jadi kita tidak perlu create dari awal gitu ya. Dan di library ini di Construct Hub ini juga bisa dari komunitas gitu ya. Construct-nya bisa dibuat oleh komunitas, bisa juga dibuat oleh AWS, bisa juga dibuat oleh partnernya AWS. Contohnya di sini ada MongoDB, Datadog gitu ya. Jadi Aqua Security, let's say kita pakai MongoDB misalnya, kita mau create satu database MongoDB, construct-nya sudah dibuat oleh MongoDB prinsipalnya gitu ya. Kita hanya tinggal create, kita tinggal import aja dan kita sudah punya database-nya gitu. Oke. Sekarang kita coba langsung jump ke demo gitu ya. Kita akan build satu AWS CDK application. Saya akan awali demo ini tentunya dengan kita akan build from scratch gitu ya. Kita akan build from scratch dan saya akan tunjukin ke teman-teman konsepnya CDK seperti apa dan CLI workflow-nya seperti apa. Ini yang akan kita buat. Jadi kita di sini punya user, di sini kita punya API gateway dan kita punya Lambda function. Simple aja. User ini akan hit sebuah endpoint gitu ya melalui API gateway dan akan menginvoke Lambda kita, dan Lambda kita akan mengembalikan sesuatu gitu ya sebagai respons dari event tersebut. Dan yang dikembalikan Lambda ini akan dikembalikan kembali ke user oleh API gateway. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung masuk ke
ke Cloud9. Jadi Cloud9 itu untuk teman-teman yang belum familiar, Cloud9 ini adalah Cloud IDE ya, miliknya AWS gitu ya. Jadi saya akan gunakan ini. Di sini saya sudah install CDK sebelumnya. Jadi kita bisa langsung pakai aja kalau misalnya teman-teman nanti mau coba dan belum punya CDK-nya, harus install dulu. Oke, yang pertama kita buat adalah kita akan create sebuah directory ya. Jadi saya akan create sebuah directory namanya CDK Workshop di sini dan saya masuk ke dalam directory-nya dan saya akan initialize aplikasi saya. Saya kasih nama sample application. Saya initialize menggunakan sample application template yang disediakan dengan language-nya Python gitu ya. Kita initialize dulu application kita di sini. Setelah kita initialize, selanjutnya adalah kita perlu activate virtual environment kita ya, biasa. Jadi saya akan activate, kemudian saya akan install requirement-nya gitu ya. Saya akan install requirement-nya. Sorry, mungkin saya ke atasin. Oke. Nah, ini kita sudah selesai melakukan instalasi. Kalau misalnya kita lihat sekilas project-nya, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi, app.py ini adalah entry point dari application kita. Ini yang tadi saya mention. Ini adalah app. App ini sebenarnya adalah construct juga, gitu ya. Ingat tadi construct itu bisa nested. App ini sebenarnya adalah construct juga, tapi dia adalah root-nya, gitu ya. Kalau tree itu ada root-nya, kemudian ada di situ ada branch-branch-nya sampai ketemu leaf, gitu ya, atau node yang paling luar, gitu ya. Nah, ini juga sama. App ini adalah construct tapi root-nya, root tree kita gitu ya. Dan kita buat satu stack gitu ya. Ingat tadi stack adalah satu deployable unit. Jadi nanti yang kita deploy adalah stack-nya. Ini kita kasih nama, stack-nya namanya adalah CDK Workshop. Kemudian kita kasih nama juga nih, apa namanya di sini. CDK Workshop Stack ini adalah nama kelas kita sebenarnya di sini ya. Ini ya. Dan CDK Workshop Stack ini kita beri nama atau kita beri ID gitu ya. Kalau istilahnya di CDK adalah ID. ID-nya adalah CDK Workshop ini. Dan kita synthesize. Synthesize ini ngapain sebenarnya? Synthesize ini tadi dia akan generate CloudFormation template gitu ya. Jadi apa yang kita code di sini dia akan generate CloudFormation template baru di-deploy ke AWS account kita. Kita nggak perlu tahu sama sekali mengenai template yang di-generate gitu ya. Kita nggak akan lihat lagi app.py ini, cukup sampai sini gitu ya. Selanjutnya kita akan hanya lihat ke sini, CDK Stack ini ya, kelas kita yang kita punya ini. Nah, di sini ketika kita menggunakan template, sebenarnya sudah di-create by default oleh AWS. Pertama pastinya kita import dulu semua dependensi yang kita punya gitu ya. By the way, ini requirement.txt-nya yang tadi saya install. Ada CDK lib sama construct, semuanya sudah saya install. Kita import dependensi kita, kemudian di sini kita sudah punya queue, topik, dan ini SQSQ ya, ini SQSQ, ini SNS topik, dan kita sudah melakukan subscription dari SQSQ ke SNS topik. Ini yang di-create oleh application-nya by default tadi ya, karena kita menggunakan template gitu. Dan kalau misalnya kita apply CDK LS, LS itu kita list semua stack yang kita punya gitu ya. Di sini akan muncul bahwa kita punya satu stack yaitu CDK Workshop ini gitu ya. Ini namanya adalah nama yang kita tadi specify di app.py ini ya, CDK Workshop, CDK Workshop ini gitu ya. Oke. Kemudian saya mau kasih tahu juga tadi yang saya mention mengenai CDK Syn. Jadi kalau misalnya kita synthesize gitu ya, pertama kali kita harus synthesize dulu. Synthesize ini sebenarnya hanya tadi generate CloudFormation template. Yang akan dilakukan adalah nah ini ya, jadi CloudFormation template itu di-generate oleh AWS gitu ya. Jadi di sini apa namanya repositorinya cdk.out ini yang akan nanti di-deploy atau di-apply gitu ya. Kita nggak tertarik melihat ini karena justru fungsinya CDK adalah untuk kita nggak perlu lihat ini gitu ya. Jadi cukup tahu aja bahwa dengan CDK Syn tadi ya yang saya jalankan, dia akan generate CloudFormation template-nya. Nah, ada satu komen lagi yang menarik, CDK diff. Diff ini adalah difference seperti layaknya Git gitu ya. Kalau kita jalankan Git diff, kita pasti bisa lihat difference antara dua file gitu ya. Nah, diff ini dia akan lihat difference antara
infra saya yang di real world atau di AWS account saya dengan apa yang saya coding gitu. Dia akan cari perbedaannya apa, kemudian dia hanya apply difference-nya aja. Dia hanya apply perbedaannya aja gitu ya. Nah, ini resources-nya yang akan di-create ya. Kalau ada tanda plus ini artinya akan di-create ada 4 nih. Ada queue policy. Queue policy itu policy ya. Ingat tadi saya sebenarnya nggak create policy. Tapi karena ini by default harus di-create, maka CDK secara langsung akan meng-create-kan untuk kita. Kita nggak perlu fiddling dengan hal-hal yang nggak perlu sebenarnya. Gitu ya. Ini queue policy. Mungkin teman-teman yang pengalaman juga di AWS menemukan bahwa melakukan manajemen IAM itu sangat-sangat melelahkan gitu ya. At least buat saya. Jadi tahu sendiri ya, IAM itu banyak sekali polisinya yang harus kita specify dan kita perlu tahu one by one, itu sangat melelahkan. Dengan ini sangat, menurut saya pribadi itu sangat membantu. Kita di-create-kan default CDK queue policy, subscription, topik gitu ya, dan queue-nya sendiri juga sudah ada. Jadi kalau misalnya kita udah sampai sini gitu ya, ya harus kita lakukan gimana nih supaya kita bisa apply. Kita jalankan CDK deploy. Jadi kita tinggal deploy aja application kita, CDK application kita ini ke AWS account kita. Nanti ada konfirmasi yes gitu ya. Nah, di sini resources-nya yang akan di-deploy ini. Nah, ini ada IAM statement changes, jadi teman-teman perlu perhatikan juga di sini. Di sini ada changes di IAM. Biasanya kalau ada changes di IAM akan dikasih tahu oleh CDK-nya, gitu ya. Ini saya yes aja. Dan kita akan apply. Nah, ketika dia apply ini, sebenarnya yang terjadi adalah dia akan ke CloudFormation. Jadi kalau kita buka ke CloudFormation kita akan menemukan dia create in progress nih, CDK workshop kita gitu ya. Dia akan create satu CloudFormation stack gitu. Karena ingat tadi kita punya satu stack dengan ID CDK workshop, dia akan create nih dengan resources-nya juga gitu ya. Nah, ini ada queue, kemudian ada topik, ini masih create in progress. Kita tunggu beberapa saat sampai dia selesai. Nah, ketika sudah create complete, nah kita dapatnya apa? Ada queue policy, ada SNS subscription, ada topik, gitu ya, ada macam-macam ya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya ke SNS, let's say ya, kita di sini jadi punya satu SNS topik gitu ya. Nih ya, CDK workshop. Ini yang tadi di-create via CDK. Demikian juga kalau misalnya kita pergi ke SQS, maka sekarang kita punya satu queue gitu ya. Nah, teman-teman bayangkan ini tidak hanya untuk SQS atau SNS ya. Misalnya teman-teman butuh EC2 instance, butuh S3 bucket, ini bisa juga dilakukan di sini. Gitu ya. Ini kemudian selanjutnya adalah kita udah lihat nih bootstrapping pertama kali gimana gitu ya. Sekarang kita coba lihat ke code-nya dan kita coba build ini ya. Kita coba build aplikasi ini menggunakan Lambda API Gateway gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita akan clean up dulu template application kita gitu ya. Saya akan buang yang ini gitu ya, atau saya di sini header-nya akan saya ganti. Jadi saya hanya punya construct kemudian stack di sini, dan ini saya juga tidak perlu gitu ya. Jadi hanya ini aja yang kita butuhkan. Di sini teman-teman bisa lihat ada scope, ada construct. Jadi argumennya itu selalu scope, construct ID, dan ini ya arguments, keyword arguments. Construct ini adalah scope ini adalah di mana kita meletakkan construct kita. ID ini adalah ID yang kita specify ketika kita create construct ini gitu ya, dan juga argumen. Argumen itu apa? Nah, nanti saya kasih lihat argumennya itu ngapain gitu ya sebenarnya. Ini sebenarnya kalau saya save ya teman-teman, ini saya save, kemudian saya CDK div gitu ya. Ini munculnya pasti adalah destroy. Destroy itu apa? Destroy itu adalah kita melakukan perubahan pada stack kita dan ada resources yang di-delete. Ya, ingat tadi yang di-create kan ada 4 ya resources-nya. Nah, ini di-delete juga ada 4 nih. Karena saya kan hilangkan semuanya ya, jadi kosong gitu ya. Kalau saya apply nih, saya jalankan CDK deploy, maka yang terjadi adalah 4-4-nya ini akan di-delete gitu ya, akan hilang gitu. Tapi kita coba lanjut aja dulu, nanti saya kasih tahu lagi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan create lambda-nya dulu. Jadi kalau kita balik, kita akan create lambda-nya ini dulu, gitu ya. Oke. Saya akan buat satu folder namanya lambda, dan saya buat satu file namanya hello.py di sini ya.
Saya buat satu file ini, kemudian saya buka filenya di sini. Ini adalah code untuk Lambda, gitu ya. Ingat ini code untuk Lambda, bukan untuk CDK construct kita. Dan kebetulan code Lambda-nya juga kita buat dalam Python, gitu ya. Ya karena ini PyCon kan. Di sini Lambda function kita ngapain? Lambda function kita hanya menerima request dari sebuah event. Eventnya nanti akan datang dari API Gateway, gitu ya. Kemudian dia akan mencetak ini, dia akan ngeprint ini. Hello CDK, you have hit event path, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hitnya slash, dia akan mencetak slash. Tapi kalau misalnya kita slash PyCon misalnya, dia akan mencetak slash PyCon atau slash PyCon slash ID, dia akan mencetak slash PyCon slash ID. Intinya dia hanya menjalankan itu, gitu ya. Nah, CDK, Lambda function kita sekarang kita sudah ada, kita sudah punya, gitu ya. Ini akan kita deploy code-nya, dan kita akan update stack kita nih. Stack kita include satu construct lagi. Di sini kan masih kosong ya, kita mau include satu construct lagi. Kita import dulu pastinya dependensi Lambda kita. Jadi saya import ini AWS Lambda s_lambda. Kenapa pakai underscore? Karena di Python juga ada reserved word Lambda ya, yang kita create anonymous function itu. Jadi saya pakai underscore Lambda ini. Kemudian di sini kita definisikan Lambda function kita, gitu ya. Nah, kita definisikan Lambda function kita. Oke, sebelum saya jelasin, kita coba CDK diff dulu sebelum saya jelasin code-nya ya, karena ini nanti akan perlu waktu untuk mendeploy, gitu ya. Kalau saya CDK diff, yang terjadi adalah dia akan membuang 4 ini dan menambah satu Lambda function, gitu ya, dengan IAM role yang diperlukan, gitu ya. Jadi even saya nggak specify kan IAM role-nya, tapi ini langsung muncul, gitu ya, ada IAM role yang yang dibuatkan oleh CDK-nya. Jadi saya even nggak perlu aware, gitu ya. Well, mungkin perlu aware, tapi ini mengurangi pekerjaan teman-teman, gitu ya. Ini CDK diff-nya. Kemudian kalau misalnya kita deploy nih, CDK deploy, ya ini akan terjadi. Oke, kita tunggu. Kita deploy, gitu ya. Kita yes. Nah, di Lambda function ini sambil kita tunggu ya, ini isinya apa? Pertama, ini ada ID-nya seperti yang saya bilang. Kemudian Lambda function kita menggunakan Python 3.7. Dan saya mengambil code-nya ini dari aset, dari directory namanya Lambda ya. Ini directory-nya yang tadi kita buat namanya Lambda. Dan handler kita adalah hello. Ini ya. Jadi hello.handler. Ini ya nama function-nya. Jadi saya tulis di sini hello.handler. Dan kita melakukan deployment di sini. Nah, ini dia sedang berjalan. Kalau kita balik ke CloudFormation sebetulnya, nah ini dia pasti update in progress, termasuk di resources-nya juga. Nah, ini ada update in progress ya. Dia sedang create sesuatu. Oke. Sambil menunggu ini berjalan gitu ya, kita create API gateway-nya. Karena saya dapat notifikasi barusan sesi kita tinggal sedikit lagi. Saya akan create API gateway-nya sambil menunggu ini selesai. Pertama kita import dulu dependensi kita gitu ya, API gateway. Kemudian kita letakkan juga construct API gateway-nya di sini. Gitu ya. Nah, ini sama saya kasih nama, saya kasih ID endpoint. Kemudian backend-nya, ingat kalau API gateway itu harus nyambung ke satu Lambda backend gitu ya. Sebenarnya backend-nya nggak harus Lambda, tapi dalam kasus ini kita pakai Lambda. Nah, ini saya isi variabel dari sini. Gitu ya. Jadi variabel ini, tadi kan saya create satu construct Lambda function, saya tampung di satu variabel, kemudian variabel ini akan menjadi input untuk API gateway saya. Gitu ya. Ini yang akan nanti kita jalankan. Gitu ya. Ini sambil menunggu kita ini selesai. Sambil menunggu ini selesai, kita perlu jalankan CDK deploy satu kali lagi setelah ini, gitu ya. Tapi mungkin kita bisa masuk ke slide sebentar sambil menunggu itu selesai. Jadi kalau misalnya kita recap, sebenarnya yang terjadi adalah saya pakai CDK CLI ini sebagai compiler dan saya menulis code dalam Python
dalam bentuk construct atau CDK application gitu ya. Yang di dalamnya ada stack, di dalamnya lagi ada construct. Construct itu adalah basic building block-nya. Itu akan disynthesize menjadi CloudFormation template yang dianalogikan sebagai assembly language dan dideploy ke prosesor kita, yaitu CloudFormation gitu ya. Karena CloudFormation template ini kalau di istilahnya CDK adalah cloud assembly gitu ya. Jadi cloud assembly ini, assembly language ini akan dideploy ke prosesor kita dan ini adalah compilernya gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman mau explore lebih lanjut, by the way, ada yang menarik untuk dieksplor namanya JSEE. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti explore lebih dalam lagi ke Lambda gitu ya, ada namanya JSEE di mana kita bisa melakukan atau building satu library dalam TypeScript, tapi bisa digunakan oleh language yang ini, JavaScript, Java, kemudian ada C#, Python, ada Golang gitu ya. Nanti in the future pasti disupport bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Golang saat ini developer preview. Jadi teman-teman bisa lihat juga JSEE ini, di mana dengan satu programming language ternyata bisa di-consume oleh language yang lain, gitu ya. Oke, coba kita intip sedikit. Ini udah selesai. Kita jalankan CDK div sekali lagi untuk kita lihat API gateway-nya ada difference di sini sebelum kita deploy, gitu ya. Nah, ini belum saya save filenya, sorry. Saya save dulu filenya. Kemudian CDK div. Kita lihat ada difference di sini. Bentar ya. Nah, ini ya. Kita akan create ini API gateway dengan semua route-nya dan kita deploy. Setelah kita deploy nanti kita tes, tapi sembari menunggu, again kita recap dulu sesinya. Jadi dengan CDK ini teman-teman bisa punya high level construct ya. Kita bisa provide dengan menggunakan CDK ini kita di-provide sebenarnya default value yang masuk akal, yang kita nggak perlu provide dari awal gitu ya. Kemudian kita punya luxury dari programming language ya, seperti biasa conditional loops, kemudian if else, kemudian composition, inheritance dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa put infrastructure code kita jadi Git repository misalnya. Kalau tadi manual pakai klik, kita bikin dokumen MS Word kan, masa iya kita mau put ke dalam Git repository gitu ya, walaupun memang memungkinkan, tapi saya nggak tahu gimana nanti manajemennya. Kemudian kita bisa, software engineering practice seperti code review, unit test itu kita bisa lakukan juga. Kemudian kita bisa connect beberapa AWS account even jadi satu project yang sama, misalnya dev, prod, dan staging. Kita bisa share ke design pattern kita dengan tim kita gitu ya. Misalnya security group itu best practice seperti ini gitu ya. Best practice atau design pattern kita bisa share. Dan kita juga punya fitur karena underneath-nya adalah CloudFormation, maka kita bisa punya fitur-fitur dalam CloudFormation juga gitu ya, seperti rollback on error misalnya. Ini semuanya bisa dilakukan di CDK. Kita intip dulu. Sorry, saya lupa confirmation ya tadi. Oke, sambil menunggu ini mungkin kita bisa masuk ke Q&A dulu sedikit. Saya langsung jawab aja atau Mas Juan mau moderate atau gimana? Atau saya bisa langsung jawab? Karena keterbatasan waktu juga mungkin. Saya bantu moderate Pak Teddy. Oke. Ini ada satu pertanyaan ya, sebentar saya. Ada pertanyaan dari Henry Karisma. Saya terbayang jadi ada satu repo dan ketika PR, dia sebelum bisa di-merge ke main branch untuk setelah itu oleh tool lain yang automate deployment. Perlu ada pengecekan selain who ya. Ini kayaknya salah ketik gitu. Selain human code review ya di PR. Selain human code review di PR untuk kasih warning. Kalau ada sesuatu yang salah atau issue major, ini gimana kira-kira atau apa membuat script untuk warning kayak ini delete 5 mesin, 5 mesin ya. Iya. Pertanyaannya bagus. Gimana caranya? Bentar ya, saya baca ulang untuk memastikan saya mengerti pertanyaannya.
Iya, jadi oke. Jadi kayak gini, memang CDK ini sangat-sangat powerful dan ingat teman-teman, Spider-Man ya, with great power comes with great responsibility. Artinya karena dia sangat-sangat powerful, kita perlu berusaha juga misalnya kalau misalnya si CDK ini kita deploy menggunakan CI/CD pipeline ya. Jadi ini pertanyaannya sudah satu langkah di depan. Jadi bayangkan kita punya CDK application untuk deploy infrastructure, kemudian kita build CI/CD pipeline untuk mendeploy ini misalnya gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati memberikan permission ke CI/CD pipeline stack kita gitu ya. Jangan sampai kita kasih IAM permission yang administrator sehingga dia bisa mengubah semuanya gitu ya. Itu salah satu caranya dengan membatasi akses gitu ya. Jadi permissionnya jangan administrator, kita kasih aja misalnya ini hanya untuk manajemen isi itu instance tertentu misalnya ya. Kita kasih akses ke sana aja gitu. Kemudian pendekatan lainnya, kita bisa aktifkan CloudTrail gitu ya. Jadi kita bisa lihat di CloudTrail itu seperti log kalau di AWS account. Jadi kita bisa lihat semua activity kita di AWS account gitu ya. Itu lognya ada semua di sana, termasuk kalau dijalankan oleh mesin atau CI/CD pipeline itu ada juga lognya. Jadi kita bisa melihat apa saja yang terjadi dan kita melakukan remediation jika diperlukan gitu ya. Pendekatan selanjutnya mungkin bisa dipisah AWS account-nya. Ini yang untuk dev, ini yang untuk production, dan tentunya untuk production harus hati-hati memberikan permission-nya gitu ya. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan gitu. Kurang lebih itu dari Hendry Karisma, semoga bisa menjawab. By the way, Mas Juan, kalau boleh kita lanjutkan demonya sedikit lagi sebelum kita Boleh, Pak. masuk ke pertanyaan ya. Jadi di sini Silakan. teman-teman saya sudah punya API Gateway. API Gateway-nya ini sudah memberikan saya endpoint gitu ya. Ingat tadi saya nggak mendefinisikan untuk create output endpoint sebenarnya. Tapi ternyata dikasih sama dia endpoint-nya gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa URL ke sini dan kita bisa dapat seperti ini gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya /pycon, misalnya /pycon ID. Ini semuanya datangnya dari mana? Dari Lambda kita dan juga dari API Gateway kita, gitu ya, yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi kurang lebih ini demonya. Mungkin Mas Juan boleh kita coba address beberapa question lagi kalau misalnya masih ada. Oke, ini ada pertanyaan dari Eka Pasa. Cara atur Ya. pricing AWS gimana ya? Saya takut jebol. Oke. Nah, untuk pricing sendiri di AWS itu pertama semuanya public gitu ya. Semua pricing di AWS itu public, jadi teman-teman pastikan memang sebelum misalnya kita kalau tadi ya saya pakai API Gateway sama Lambda, pastikan sebelum mengeksekusi lihat dulu pricing page-nya gitu ya. Cara ceknya gimana? Gampang sekali, ketik aja Lambda pricing gitu ya. Kalau misalnya kita pakai Lambda, pastikan region-nya juga benar gitu ya, karena masing-masing region itu harganya beda. Nah, ini ada ilustrasinya bahkan ya. Misalnya saya pilih Singapura gitu ya. Nah, ini ada kalau kita pakai CPU yang x86 ini segini harganya. Kalau misalnya kita pakai yang ARM architecture segini harganya gitu ya. Jadi pastikan selalu lihat. Cara kedua, teman-teman bisa buka namanya calculator.aws. Ya, jadi calculator.aws ini kita bisa create estimation dari apa yang kita butuhkan. Misalnya tadi saya pakai API Gateway gitu ya, Amazon API Gateway. Saya configure aja di sini. Saya pilih region-nya, misalnya Singapura gitu ya. Change region. Kemudian saya API Gateway, My API Gateway misalnya, request-nya ada berapa, misalnya 20 juta request per bulan atau 2 juta request per bulan. Kalau misalnya HTTP API, kalau REST API juga beda lagi, dan semuanya nanti keluar totalnya di sini ya. Total estimation saya bisa keluar di sini. Ini saya bisa add to estimate, kemudian saya bisa estimate another service. Saya bisa add service lagi, gitu ya. Jadi bisa gunakan ini AWS Calculator. Kalau misalnya kita pakainya banyak ini ya. Jadi nanti di calculate di sini. Saya contohin satu lagi ya. Misalnya di situ deh saya configure gitu ya, yang mungkin yang gampang isi itu ini by default aja, saya langsung add aja nih cost-nya segini, atau kita coba on demand, ya kita coba on demand gitu ya, kuantitinya 1, ini mungkin CPU-nya 2, memorinya misalnya 4 gitu ya.
Nah, kita dapat ini, kemudian saya add ke requirement, saya dapat ini t4g.medium, saya dapat segini angkanya, saya add to my estimate. Nah, kita bisa ekspor estimation kita jadi CSV, gitu ya. Tadinya saya harusnya klik estimate ini. Yang saya mau tunjukkan sebenarnya ini, di mana nanti akan di total semua, akan di summary semua service-service yang kita gunakan, gitu ya. Ini akan jadi ya seperti namanya kalkulator, gitu. Kurang lebih itu mungkin semoga bisa menjawab. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya mungkin, apakah masih on mute, Mas Juan? Soalnya suaranya nggak keluar. Sorry, saya tadi on mute. Ini ada pertanyaan dari Kadek, Pak Kadek. Kebetulan saya lagi desain sistem arsitektur serverless dengan Lambda. Bagaimana implementasi dengan Secret Manager? Oke. Ada beberapa cara sebenarnya ya, kalau kita bicara serverless ya. Pertama pasti menggunakan CDK ini, karena kita lagi bahas CDK. Again, tadi saya sempat mention mengenai construct library ya. Jadi, dicek di construct library di sini, atau saya buka aja ya. Python, bentar ya, construct library. Not this one. AWS CDK Python. Di sini. Nah, teman-teman bisa buka ke, sebentar ya, AWS CDK Python. Saya lupa linknya. Nah, ini API reference. Nah, di sini ada berbagai macam bahasa, gitu ya. Ada Python di sini salah satunya. Saya klik aja Python. Nah, kalau misalnya menggunakan serverless, mungkin kita pakai Lambda, gitu ya. Kita bisa cari di sini Lambda. Parameternya apa aja sih, gitu ya. Ini susah banget. AWS_Lambda. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi kita bisa gunakan seperti ini misalnya. Jadi kita bisa definisikan Lambda function kita menggunakan CDK, gitu ya. Cara yang lainnya menggunakan AWS SAM. Kalau misalnya perlu mendefinisikan resources dengan pendekatan serverless, gitu ya. Serverless application model. Kalau untuk serverless biasanya memang SAM ini populer, gitu ya. Jadi bisa dilihat juga. Selain CDK mungkin bisa dicek juga AWS SAM namanya, Serverless Application Model, yang lambangnya tupai itu. Jadi kalau teman-teman ketemu sama si tupai ini namanya SAM, gitu ya. Nah, si tupai ini namanya SAM. Jadi dia singkatan dari Serverless Application Model, di mana sebenarnya di baliknya, di bawahnya SAM itu CloudFormation juga, gitu ya. Jadi tooling-toolingnya AWS itu biasanya yang berkaitan sama infrastructure as code, bawahnya itu CloudFormation, gitu ya. Atasnya ada SAM, kemudian ada CDK, kemudian ada beberapa yang lain, gitu ya, misalnya Elastic Beanstalk dan lain sebagainya. Itu semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Oke, saya rasa pertanyaan yang terakhir menutup mengakhiri sesi tanya jawab kita, Pak Teddy. Ya. Karena sudah waktu juga, ini satu sesi yang sangat menarik. Dan kiranya apa yang sudah disampaikan boleh membuka wawasan bagi para audiens yang sudah mengikuti sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Teddy yang sudah menyampaikan konten materi dan untuk setiap partisipan yang sudah mengikuti sesi ini. Karena keterbatasan waktu, izinkan saya untuk menutup sesi ini dan kita akan jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa untuk di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Teddy. Thank you. Selamat pagi semuanya. Yuk.